Bagaimana mungkin ada harimau di dalam gunung ini? Tak kusangka aku Tuan Zhang, yang sudah seumur hidup menggantungkan hidup pada gunung, akhirnya malah akan berakhir di dalam mulut harimau. Wahai Tuan Langit, apa aku tidak salah lihat? Wang Cai benar-benar berubah wujud, bahkan melahap harimau itu. Apakah orang itu benar-benar dewa, dan yang diberikannya padaku memang binatang penelan langit? Bapak, mohon berhenti sebentar. Siapa kau? Sedang apa kau di sini? Aku sudah tinggal di desa Mei selama bertahun-tahun, tapi kenapa tidak pernah melihatmu? Apa maksudmu dengan ini? Pertemuan kita hari ini adalah sebuah takdir. Bertepatan dengan hari ini, anjing kesayanganku melahirkan seekor anak anjing. Sekarang aku mempercayakannya kepadamu. Kuharap kau bisa merawatnya dengan baik. Aku memang tidak memiliki anak, punya seekor anjing, untuk menemani pun tidak apa-apa. Aku terima anjing ini, tapi aku tidak punya uang sama sekali. Tidak perlu uang. Namun, kuharap kau ingat baik-baik. Meskipun anjing ini masih kecil, tapi sudah memiliki kekuatan untuk menelan matahari dan rembulan. Apa? Rantai pengunci dewa ini tidak boleh dilepaskan sembarangan. Jika tidak, akan mendatangkan malapetaka yang tidak ada habisnya. Menelan matahari dan rembulan katamu? Apa kau tidak sedang bercanda denganku? Kau pikir anjing ini adalah binatang penelan langit? Kemana dia? Wang Cai. Apakah kau benar-benar Wang Cai? Wang Cai, hari sudah mulai siang. Hari ini tidak mencari obat dulu? Seekor anjing melahap harimau, siapa yang akan percaya jika aku menceritakannya? Ayo kita pulang jalan. Orang tua bangka yang di depan itu berhenti di sana. Tua bangka, cepat serahkan anjingmu itu. Siapa kalian sebenarnya? Coba tebak saja. Apakah kalian adalah pencuri anjing? Pak Tua, ternyata kau cukup jeli juga. Serahkan anjing itu dengan patuh. Jika tidak, pedang di tanganku ini tidak akan kenal ampun. Tuan-tuan sekalian, tolong kasihanilah saya. Wang Cai selalu menemani hidup saya yang sebatang kara ini. Kasihanilah saya yang hidup sendirian ini, dan biarkan dia menemani saya. Bolehkah? Jangan banyak bicara. Saya lihat anjing ini sangat gemuk dan kuat, pasti bisa dijual dengan harga yang tinggi. Kalau kamu tidak menyerahkannya, saya akan bertindak kasar. Bagaimana kalau begini? Ini ada 2 jamur lingzi yang saya petik tadi pagi. Ini harganya cukup mahal. Anggap saja ini sebagai penebus nyawa anjing saya. Bolehkah? Jamur lingzi? Jamur lingzi ini lumayan bagus. Saya akan mengambilnya. Sedangkan untuk anjing ini, Saudara, tolong kasihanilah dan lepaskanlah dia. bisa saja. Karena kamu cukup penurut, saya akan menyisakan kulit yang bagus saat memotong dagingnya nanti. Saudara, ini bukan anjing sembarangan. Dia bisa berubah wujud dan bisa memangsa manusia. Pak tua yang menyebalkan. Apakah kamu pikir kami ini mudah ditipu? Saya hanya pernah mendengar manusia makan anjing. Belum pernah ada anjing yang memangsa manusia. Kamu bilang, anjing ini makan orang? Lalu kenapa dia tidak memakanmu? Apakah karena dia merasa dagingmu sudah terlalu tua dan keras? Hahaha. Hahaha. Apa yang saya katakan itu benar. Dia baru saja memangsa seekor harimau di gunung. Pemandangannya sangat mengerikan. Jika anjingmu itu memangsa harimau, apakah anjing ini sejenis mastif Tibet? 1 mastif melahap 3 harimau, 3 mastif bisa menenggelamkan kapal induk. Saya sangat takut sekali. Adik kedua, apakah kamu merasa takut? Takut. Saya sangat takut sekali. Apa yang saya katakan itu benar. Saya tidak membohongi kalian. Sungguh. Pak tua ini, apa kamu keseringan nonton drama? Kalau anjing kampung ini bisa memangsa orang, saya berani melakukan hal yang paling mustahil. Saya benar-benar tidak membohongi kalian. Jangan coba-coba mengganggunya atau kalian akan menyesal. Jangan banyak bicara, serahkan anjing itu sekarang. Dasar hewan, berani sekali menggonggong padaku. Akan aku beri pelajaran padamu. Jangan sakiti anjingku. Pak tua, lepaskan aku sekarang. Kalian jangan sentuh anjingku. Pak tua, ternyata kamu cukup galak. Mari kita lihat sampai kapan kamu bisa bersikap sombong. Wang-wang, lakukan sekarang. Baik, Kak. Malam ini kamu akan menjadi hidangan lezat. Ternyata gesit juga. Akan kulumpuhkan kamu dengan setruman ini. Mari kita lihat bagaimana kamu menghindar. Kak, hewan ini menggigitku. Kamu benar-benar tidak berguna. Sudah bertahun-tahun menangkap anjing tapi masih bisa tergigit juga? Kalau tidak bisa menangkap yang hidup, ambil saja bangkainya. Jangan. Pak tua, apa kamu bosan hidup? Biar aku bantu kalau begitu. .
Si tua bangkotan mau cari masalah ya? Akan aku kabulkan keinginanmu? Wang Cai, kita berdua sepertinya akan berakhir di sini. Kakak, Gawat, ada polisi. Ayo kita cepat pergi. Jangan pedulikan anjing ini dulu. Cepatlah. kakak. Sudahlah, ayo cepat pergi. Aku tahu di mana rumahmu. Tunggu saja pembalasanku. Anjing ini pasti akan aku ambil. Cepatlah, kakak. Wang Cai, sudah. Tidak apa-apa. Orang jahatnya sudah lari, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sialan? Aku sudah bertahun-tahun menangkap anjing. Baru kali ini aku kalah oleh seekor anjing. Kalau bukan karena polisi datang, aku pasti sudah menghajar si tua bangkotan itu. Binatang ini benar-benar galak sekali. Saat aku berhasil menangkapnya, akan aku patahkan kakinya dan aku rontokkan giginya. Kamu bisa menyetir tidak? Kakak. Di depan ada seekor harimau. Apa kau sudah gila? Ada harimau tapi malah berhenti. Kenapa tidak cepat lari? Bang, harimau itu sepertinya sudah tidak bernyawa. Beruntung sekali hari ini. Kulit harimau ini masih sangat bagus. Pasti bisa dijual dengan harga mahal. Bang, bukankah si tua bangka tadi bilang anjingnya memakan seekor harimau? Apa itu mungkin benar? Apa otakmu sudah miring? Kau percaya kata-kata si tua itu? Jika anjing itu benar bisa makan harimau, tanganmu pasti sudah hilang dari tadi. Bisa memakan harimau sampai sebersih ini? Pasti ada binatang buas lain di gunung ini. Cepat, segera ambil kulit harimaunya. Sebelum makhluk itu kembali, karena mobil kita tidak akan kuat menahannya. Aku jadi semakin kesal, kalau dipikir-pikir. Sudah belasan tahun menjalani bisnis ini. Baru kali ini aku digigit binatang. Qiangzi, putar balik mobilnya. Malam ini kita pergi ke rumah si tua itu untuk mengambil anjing tersebut. Baiklah, Bang, apa ini tidak berbahaya? Sebab di desa itu ada petugas yang berpatroli. Takut apa? Itu hanya patroli, bukan berarti mereka tinggal di rumah si tua itu. Ini yang namanya tempat terdekat justru paling aman. Si tua bangka itu pasti tidak akan menyangka kalau kita akan kembali lagi secara tiba-tiba. Bang, anjing di desa sekitar sudah kita ambil semua. Setelah mengambil anjing itu, ayo kita pulang saja. Baiklah. Lagi pula kulit harimau ini adalah barang panas. Setelah mengambil anjing itu, kita akan segera pergi malam ini juga untuk segera menjual kulit harimaunya supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Wang Cai, waktunya makan. Kamu pasti sangat lapar kan? Jika bukan karenamu hari ini, tubuh tuaku ini pasti sudah berakhir di dalam mulut harimau itu. Enak kan? Tidak kusangka kamu benar-benar memiliki kekuatan luar biasa seperti kata dewa itu. Dan juga memahami manusia, serta bisa membedakan baik dan buruk, anjing yang baik. Aku harus memasang 2 rantai lagi padamu, karena akan merepotkan jika kamu tidak sengaja melukai orang. Makanlah dulu. Sini. Biar kupasangkan 2 rantai untukmu. Dengan begini seharusnya sudah aman. Tidurlah. Si bungsu bersiul. Baiklah, kakak besar, inilah rumahnya. Kerja yang bagus. Beraninya binatang ini menggigitku. Aku akan menghabisimu dengan racun. Kakak kedua, setelah racun ini melenyapkan anjingnya, orang yang memakannya tidak akan apa-apa kan? Tenang saja, itu adalah kokain pekat. Orang yang memakannya tidak akan bermasalah. Begitu anjing itu memakannya, dia akan segera tamat. Binatang kecil, sudah tidak ada suaranya lagi. Si ketiga, buka kuncinya. Baik. Kakak besar, anjingnya ada di depan. Katanya binatang penelan langit. Cih, di mataku dia hanyalah hidangan yang siap disantap. Ayo bergerak. Kenapa anjing ini belum tumbang? Kakak besar,
Tolong aku. Kakak kedua, aku datang membantumu. Lepaskan dia. Dia tidak memakan daging itu. Dia sedang menjebak kita. Dia sudah seperti manusia saja. Pintar sekali. Sepintar apapun dia tetaplah seekor anjing. Apa dia bisa menghindar dari senjataku? Wang Chai, jangan sakiti Wang Chai milikku. Orang tua bangka? Ingin celaka? Kau orang tua keras kepala, berkali-kali merusak rencanaku. Aku akan menghajarmu sampai habis hari ini. Benar-benar anjing yang setia pada tuannya. Kalau kau menggonggong lagi, aku akan melenyapkannya dengan satu tembakan. Binatang kecil ini ternyata cukup mengerti perasaan manusia. Nak, tolong lepaskan Wang Chai. Dia benar-benar bisa memangsa harimau. Dia akan menghabisi kalian. Sekarang aku mulai sedikit percaya dengan perkataanmu. Tapi, aku belum pernah mencicipi daging anjing yang bisa memangsa manusia dan harimau. Hari ini aku harus mencobanya bagaimanapun caranya. Si ketiga. Lakukan sekarang. Bos, saya tidak berani. Sampah. Biar aku saja. Jangan sakiti anjingku. Jangan lakukan itu. Aku mohon pada kalian. Jangan sakiti Wang Chai milikku. Wang Chai kesayanganku. Binatang kecil, bukankah kau setia pada tuanmu? Ayo gigit aku kalau berani. Hahaha. Teruslah menggonggong. Seberani apapun kau tetap saja cuma seekor binatang. Kalian berdua belum makan ya, beri anjing ini pelajaran yang setimpal. Baik. Wang Chai, saya mohon pada kalian, jangan memukulnya lagi. Kalau terus dipukul, dia benar-benar bisa binasa. Orang tua sialan, tutup mulutmu. Sekarang kau sudah tenang kan? Binatang tetap saja binatang. Masih berani melawan manusia. Si ketiga, anjing ini menggigit terlalu kencang. Cepat bantu aku. Kakak kedua, aku datang. Lepaskan mulutmu, anjing sialan. Lepaskan. Beraninya anjing sialan ini menggigit dagingku sampai lepas. Kalau hari ini aku tidak menghabisimu, terkutuklah aku kalau sampai gagal. Wang Chai, kau telah mengikutiku. Aku minta maaf padamu. Sedang main drama kasih sayang antara manusia dan anjing denganku? Kau benar-benar menganggap anjing ini seperti anakmu sendiri. Baiklah. Hari ini akan kujadikan anakmu ini sup daging anjing. Nanti akan kuberi kau sesuap juga. Lepaskan rantainya. Baik, kakak pertama. Jangan lepaskan rantainya. Rantai ini diberikan oleh Jenderal Langit. Jika melepaskannya, dia akan berubah wujud dan melahap kalian. Orang tua sialan, kau pikir aku bodoh? Kalau dia bisa berubah dan melahap manusia, aku akan mandi sampai bersih dan menyerahkan diri padanya. Kakak besar, kenapa aku merasa sangat merinding? Dan langit ini, kenapa tiba-tiba berubah? Kenapa kalian berteriak tidak jelas? Kita kaya mendadak. Sepertinya rantai ini terbuat dari emas. Pantas saja orang tua ini tidak mau menyerahkan anjingnya. Ternyata dia sayang pada rantai emas ini. Syukurlah, rantai besinya belum terlepas. Keberuntungan kita benar-benar bagus. Setelah mendapatkan kulit harimau, sekarang dapat rantai emas lagi, ditambah lagi anjing yang sangat kuat ini. Saudaraku, bisakah kalian tidak membawa pergi Wang Chai? Dia? Kamu pikir kamu itu siapa? Berulang kali mengatur cara kerjaku. Aku sudah muak denganmu. Jika tidak memberimu sedikit pelajaran, bagaimana kamu bisa tahu seberapa hebatnya kami? Karena kalian sendiri yang mencari celaka, aku tidak akan menasihati kalian lagi. Kuharap kalian tidak menyesal sebelum semuanya berakhir. Beraninya kamu mengutuk kami? Akan kubuat kaki kananmu lumpuh? Tunggu sebentar, Kenapa? Mau memohon ampun? Sudah terlambat. aku punya satu permintaan. Sejak kecil Wang Chai sangat suka memakai rantai emas ini. Kumohon pada kalian, biarkan dia memakainya sedikit lebih lama lagi, boleh? Untung kamu sadar diri. Berhubung keberuntungan kami hari ini sedang bagus, aku akan melepaskanmu. Si bungsu, si ketiga, masukkan anjing itu ke dalam karung, pergi. Siap. Baik. Begitu rantainya terlepas, maka saat itulah akhir bagi kalian. Sakit sekali. Binatang itu sudah menggigitku berkali-kali. Kakak besar, hari ini ayo kita pulang dan memasaknya menjadi sup. Tidak masalah. Begitu sampai di rumah, aku akan menyuruh kakak iparmu merebus air. Kakak besar, kakak kedua, aku rasa anjing ini ada yang tidak beres. Si ketiga, apa yang sedang kamu bicarakan? Apa kamu sudah dicuci otak oleh orang tua itu? Benar sekali. Bukankah binatang ini sudah dibuat tunduk sepenuhnya oleh kita bertiga? Biasanya anjing akan langsung diam setelah disetrum sekali. Tapi anjing ini sudah disetrum beberapa kali, kepalanya juga sudah dipukul pipa besi beberapa kali. Aku bahkan sudah menggunakan seluruh tenagaku. Namun dia masih tidak terluka sedikit pun, ini jelas sangat aneh.
Kakak besar, kakak kedua, lebih baik kita mendengarkan nasihat orang lain. Yang kita dapatkan sudah cukup banyak. Bagaimana kalau kita lepaskan saja anjing itu? Tidak bisa. Binatang ini sudah menggigitku 3 kali. Hari ini aku harus mengulitinya dan memakan dagingnya. Si ketiga, kita yang bekerja di bidang ini tidak perlu takut pada apapun. Mana mungkin kita melepaskan barang yang sudah di tangan? Baiklah kakak besar, mungkin aku hanya terlalu khawatir. Sudah cukup. Hari ini kita mendapatkan banyak barang baru, ini bisa dijual dengan harga tinggi. Hari ini ayo makan besar, untuk memulihkan stamina si bungsu. Setelah istirahat selama beberapa hari, kita akan pindah ke tempat lain untuk lanjut bekerja. Mari pulang. Istriku, ayah, ayo keluar bantu angkat barang. Suamiku, hari ini ternyata masih ada hasil gunung. Kakak ipar, hari ini kita beruntung besar. Di jalan pulang, kakak besar membawa kami menemukan selembar kulit harimau. Lihat tanganku ini, dan kakiku juga. Semua itu didapat saat kami terluka melawan harimau itu. Harimau? Ayah rasa nyali kalian benar-benar besar. Sampai-sampai harimau pun kalian hadapi. Sudahlah si bungsu, jangan membual lagi. Hari ini keberuntungan sedang berpihak, kami mendapatkan selembar kulit harimau. Di dalam karung ini juga ada sebuah kalung emas. Istriku, beberapa hari lagi akan kubuatkan perhiasan bagus untukmu. Kalung emas? Berapa gram beratnya? Nanti saja kita lihat. Cepatlah, rebus air dan masak nasi. Kami semua sudah sangat lapar. Baiklah. Ayah, asah pisau dan siapkan hidangannya. Hari ini, kita akan makan enak untuk merayakan ini dengan baik. Nak, senjatamu bahkan tidak digunakan. Dari mana datangnya harimau ini? Ayah, jangan dipikirkan dulu. Nanti akan kubuatkan alas duduk dari kulit harimau, supaya ayah terlihat seperti penguasa gunung. Benar, Paman. Segera asah pisaunya. Kami bertiga belum makan sepanjang hari. Perut kami sudah sangat lapar. Nak, coba katakan. Dari mana asal anjing ini? Aku mengambilnya dari rumah seorang pria tua. Ada apa? Paman, apa ada masalah? Anjing ini sangat kuat. Dagingnya pasti sangat lezat. Pria tua pemilik anjing itu bilang, anjing ini bisa memangsa harimau, dan bahkan bisa memangsa manusia. Ternyata benar dugaanku. Anjing ini tidak boleh dipelihara, rantai ini juga tidak boleh dilepaskan. Kenapa begitu? Apa perkataan pria tua itu benar? Paman, jangan menakuti kami. Aku dan kakekmu sudah seumur hidup melakukan pekerjaan gelap. Kakekmu dihabisi oleh seekor anjing yang rantai emasnya terlepas. Apa? Kakak besar, bagaimana kalau kita kembalikan saja anjing ini? Tidak mungkin. Kita sudah susah payah mendapatkan barang ini. Masa harus dikembalikan? Paman sudah berkata begitu. Anjing ini tidak bisa dikembalikan sekarang? Di dalam desa, sepertinya sudah penuh dengan polisi. Dikembalikan apa? Rantai emas sebesar ini bisa dibuat jadi banyak perhiasan. Dan tidak akan habis untuk beberapa generasi. Berhenti. Jauhlah. Rantai ini tidak boleh dilepaskan. Ayah, ini hanyalah seekor anjing yang hampir tiada. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ayah takutkan. Kamu itu perempuan, tahu apa? Dulu ayahku tidak mendengarkan saran orang lain. Dan habis dimakan anjing yang dilepas rantai emasnya. Benar kakak ipar, lebih baik kita percaya daripada mengabaikannya. Paman, adik ketiga, kenapa kalian begitu penakut? Lihat tanganku ini digigit oleh hewan ini. Selain sedikit sakit, tidak ada masalah apa-apa. Bukan begitu? Bukankah kamu bilang digigit macan saat sedang menangkapnya? Itu kan hanya bualan saja. Anak nakal, beraninya kamu membohongi pamanmu sendiri. Paman, kakek itu bilang macan itu dimakan oleh anjing. Saat kami ke sana, hanya tersisa kulit macannya saja. Bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Sayang, lihatlah ayah, keluarga kita sudah 3 generasi melakukan ini dan tidak pernah ada masalah. Hari ini kita dapat barang besar, dan lihatlah si bungsu terluka begini. Jangan dengarkan kata ayah. Benar sekali, kakak besar, kakak ipar saja sudah bilang begitu. Kita tidak boleh membuang usaha kita dengan sia-sia. Baiklah, kalian sudah besar. Dan sekarang sudah merasa hebat, bukan? Kalian sudah tidak mau mendengarkanku lagi ya? Aku benar-benar sial masuk ke keluarga kalian. Sudah tidak pernah merasakan hidup enak. Sekarang ada rantai emas sebesar ini, membuat perhiasan untukku saja tidak mau. Cukup. Perkataan ayah tidak boleh diabaikan. Tapi anjing ini juga tidak boleh dilepaskan. Apa yang mau kamu lakukan? Jangan terburu-buru melepas rantainya. Habisi saja anjingnya terlebih dahulu. Nah, apa yang sedang kamu lakukan? Nah, anjing ini tidak boleh disakiti. Ayah mohon padamu, nak. Ayah bangunlah dulu. Ayah melakukan ini demi kebaikanmu. Dulu kakekmu tidak mau mendengarkan nasihat orang lain, hingga akhirnya dilahap oleh anjing yang kalung emasnya terlepas. Nak, kamu jangan sampai mengikuti jejak kakekmu. Nak tersayang. Ayah, Kakak besar, bagaimana kalau begini? Kita masukkan dulu anjing ini ke dalam kandang, ikat dengan beberapa rantai lagi, setelah situasinya mereda, baru kita kembalikan lagi. Sekumpulan orang tidak waras. Kalian lakukan saja, apapun yang kalian mau.
Ayah tenang saja. Si ketiga, lakukan dulu seperti yang kamu katakan. Ingat untuk mengikatnya dengan kuat. Baiklah. Nah, kamu harus mendengarkan perkataan ayah. Setelah situasinya mereda, kamu harus benar-benar mengembalikannya ya. Ayah, aku pasti akan mendengarkanmu. Istriku, masih marah ya? Keluarga kalian ini penuh dengan takhayul. Percaya pada hal-hal yang aneh. Aku sudah mengikutimu sekian lama. Bahkan satu pun perhiasan yang layak tidak pernah diberikan padaku. Sekarang ada kalung emas sebesar ini. Sudah di tangan malah mau dikembalikan. Sudahlah, lain kali akan aku usahakan untukmu. Lain kali dan lain kali terus. Selamanya selalu bilang lain kali. Entah itu anjing memangsa harimau, atau anjing memangsa orang. Orang tua itu benar-benar sudah tidak waras. Kalung emas sebesar ini malah mau dikembalikan. Karena kalian tidak mau memberikannya padaku. Biar aku ambil sendiri. Kakak, ini aku. Si bungsu, kamu sudah gila. Apa yang kamu lakukan selarut ini? Kakak laki-lakiku mendengarkan ayahnya yang bodoh itu. Dan terus melakukan hal konyol. Aku tidak mau bekerja dengannya lagi. Aku juga kesal setiap kali memikirkan hal itu. Padahal kalung emasnya sangat besar. Kakak, lagi pula kamu juga tidak menyukainya. Lebih baik kamu ikut denganku saja. Jangan begini. Ini sepertinya tidak benar. Kakak, jika kamu ikut denganku, kalung emas besar itu akan kuberikan semua untuk perhiasanmu. Apa ini sungguh tidak apa-apa? Kakak, nanti kita lepaskan rantainya, lalu ambil beberapa barang berharga lainnya, dan langsung kabur. Baiklah. Biar keluarga orang bodoh itu makan angin saja. Wanita ini banyak bicara di siang hari dan banyak buang air kecil di malam hari. Cepatlah sedikit. Sebentar lagi mereka bisa terbangun. Abaikan saja, langsung saja kita lepaskan. Apa yang sedang kalian lakukan? Apa yang sedang kalian lakukan? Bukankah aku sudah bilang kalau anjing itu tidak boleh disentuh? Kakak, aku hanya takut ada orang yang tidak sengaja melepaskan rantai anjingnya. Bukankah ini alasan aku sengaja datang untuk memeriksanya? Benar, Mas. Aku tadi keluar untuk ke kamar mandi, lalu melihat si bungsu juga ada di sini. Aku merasa agak takut, jadi aku ikut memeriksanya bersama dia. Setelah selesai, segera kembali ke kamar untuk tidur. Aku tadi sempat mengira terjadi sesuatu padamu. Baik, Kakak. Aku akan segera kembali ke kamar. Pergilah. Berhenti. Kalian berdua berani berselingkuh di belakangku di sini. Kakak, aku salah. Lihat ke belakangmu. Sejak kecil aku sudah menganggapmu sebagai adikku sendiri. Ternyata kamu berani menggoda kakak iparmu sendiri. Mas, ini semua salahku. Lihat anjing yang kamu tangkap itu. Kamu juga wanita yang tidak tahu diri. Selama bertahun-tahun ini, apa saya pernah menyakitimu? Ini apa ini? Ini apa ini? Maafkan aku. Aku pantas dihukum. Tolong ampuni aku. Lepaskanlah aku. Aku tidak pernah berniat memakan dagingmu. Tolong lepaskan aku, biarkan aku pergi. Ada apa ini? Apa yang sedang terjadi? Ayah, si ketiga, apakah mataku sedang salah lihat? Apakah ini anjing yang kita bawa pulang itu? Ini memang sudah takdirnya. Aku sudah bilang untuk mengembalikannya. Sudah aku bilang kita harus mengembalikannya. Takut apa? Sekuat apapun dirimu, kamu hanyalah seekor anjing. Sudah tidak terhitung berapa banyak anjing yang kehilangan nyawa di tanganku. Apa aku harus takut padamu? Si bungsu, si ketiga, serang dia. Kakak besar,
Jika ingin menyerang, lakukanlah sendiri. Aku tidak mau mempertaruhkan nyawa ini. Anjing sakti, tolong ampuni aku. Aku benar-benar tidak berniat memakan dagingmu. Ini semua karena mereka memaksaku melakukannya. Jika ingin membalas dendam, carilah mereka. Mereka semua yang melakukannya. Aku hanya menginginkan beberapa perhiasan emas. Aku tidak menginginkan hal yang lain. Kebaikan dan keburukan pasti akan ada balasannya. Keluarga kita telah menghabisi banyak sekali anjing. Sudah saatnya kita menerima balasannya. Jika memungkinkan, aku bersedia mengorbankan diri demi anakku. Aku memohon padamu. Aku benar-benar memohon padamu. Nak, apa yang akan kamu lakukan? Hentikan. Aku tidak percaya. Dengan senjata ampuh di tangan, aku pasti bisa menyingkirkan binatang ini. Nak, jangan menembak, nak. Makhluk itu bukan berasal dari dunia ini. Nak, Anjing sakti, jika ingin memangsa, mangsa saja kakak besar saya. Jangan mangsa saya. Dah, dagingku tidak enak. Si bungsu, kamu memang tidak berguna. Apa kamu begitu takut karena pernah digigit anjing? Kakak besar, jika ingin pergi, pergi saja sendiri. Pekerjaanku mengumpulkan anjing. Semuanya karena dipaksa olehmu. Dulu aku sangat menyukai anjing. Segala perbuatan keji ini, semuanya dia yang memaksa aku melakukannya. Kamu memang tidak berguna. Hahaha, hahaha. Tidak peduli dari mana asal anjing itu, pasti takut pada senjata sungguhan ini. Kalian semua berdirilah. Binatang ini sudah lari ketakutan karena aku. Pergi kemana? Apa benar-benar sudah lari ketakutan? Apa aku sedang berjalan dalam tidur? Kenapa aku terbangun di sini? ternyata dia benar-benar takut pada senjata api ini. Apa dia benar-benar sudah pergi? Kalung emasku. Kalung emasku. Ya ampun, benda ini bisa terbang. Kakak-kakak besar, apa yang harus kita lakukan? Kalung ini? Aku tidak mau lagi. Tolong lepaskan aku. Tolong lepaskan aku. Ini namanya sedang mempermainkan kita. Semuanya diam. Beruntung dia lari dengan cepat. Tembakanku tadi tidak mengenainya. Aku tahu kau mengerti ucapan manusia, dan aku tahu kau takut pada benda di tanganku ini. Kita tidak punya masalah di masa lalu, tidak ada dendam di masa sekarang. Semuanya hanya salah paham. Karena ini hanya salah paham, maka kita hari ini tidak perlu bertengkar hebat lagi. Kau ambil jalanmu sendiri, aku ambil jalanku sendiri. Bagaimana? Aku percaya kau bisa melahap harimau, tapi benda di tanganku ini juga bisa melahap harimau. Jika kau terus mendesakku, maka jangan salahkan aku jika bertindak kasar. Aku tidak percaya kau bisa menahan timah panas ini. Apakah dia benar-benar takut pada senjataku ini? Kakak besar, sepertinya dia benar-benar ketakutan. Jika kau memang benar-benar takut, maka cepatlah pergi dari sini. Kakak-kakak besar, dia sedang mengejek kita. Beraninya kau mengejek kami? Aku akan membuatmu tamat dengan satu tembakan. Apa yang terjadi? Apa? Lenganku? Senjataku. Ada yang tidak beres? Lenganku? Sayang, tanganmu. Nah, kamu baik-baik saja? Lenganku digigit sampai putus olehnya. Kumohon ampuni aku. Aku mohon ampuni aku. Ada apa kakak kedua? Kakak besar, aku pergi dulu. Si bungsu? Si bungsu, kamu tidak boleh meninggalkanku. Kakak besar, lenganmu sudah putus. Kamu sudah tidak berguna lagi. Tunggu saja ajalmu di sini. Kalung emasku. Si bungsu, kamu jangan tinggalkan aku. Bawa aku bersamamu. Kakak kedua, ada aku juga. Sekelompok orang jahat. Cepat lari, segera pergi dari sini. Makhluk itu ada di luar pintu. Makhluk itu ada di luar pintu. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya bisa pasrah dimangsa olehnya? Aku belum ingin tiada. Aku bahkan belum pernah memakai perhiasan emas. Untuk apa kau masih membawa barang rongsokan ini? Masuk ke kamar. Cepat masuk ke kamar. Ayah, apakah kita benar-benar tidak punya jalan keluar lagi? Nah, itu adalah anjing pelahap langit. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Anjing itu masih ada di luar. Cepat tutup pintunya. Baik, baik. Di mana kakak kedua? Di mana si bungsu? Si bungsu?
Si bungsu, dasar kau pengecut. Kau mau menyetir mobil dan lari sendiri? Kakak kedua, kau tidak boleh meninggalkan kami kakak kedua. Si bungsu, aku juga wanitamu. Jangan tinggalkan aku. Kalian jadilah tumbal untukku saja. Takdirku ada di tanganku sendiri. Aku pergi dulu. Tidak ada gunanya. Tidak ada satupun dari kita yang bisa lari. Untung aku cerdik. Mulai sekarang aku tidak akan menyentuh anjing lagi. Syukurlah aku lari dengan cepat. Kalau tidak, nyawaku tidak akan selamat. Semoga Tuhan melindungi. Jangan biarkan aku bertemu dengannya lagi. Ayah? Maksud ayah? Si bungsu, menyetir pun tidak bisa melarikan diri? Begitulah. Coba pikir. Anjing langit ini bahkan bisa memakan bulan. Cuma dengan mobil tua yang dikendarai si bungsu, apa dia bisa meloloskan diri? Paman, pengalaman paman sangat luas. Cepatlah cari jalan keluar. Selamatkanlah kami, paman. Ayah, cepatlah cari jalan keluar. Dasar tidak tahu malu? Apa hakmu memanggilnya ayah? Kamu masih berani menyalahkanku. Bukankah ini semua karena ulahmu? Membawa benda seperti ini dari luar. Apa ini alasanmu berselingkuh dengan si bungsu? Apa aku pernah memperlakukanmu dengan buruk? Kamu juga orang yang tidak berguna. Sekarang tangan kirimu sudah hilang. Apa yang bisa aku andalkan nanti? Sampai akhir pun aku tidak mau bersamamu. Kamu, si ketiga, ambilkan senjata untukku. Aku akan menghabisimu sekarang juga, dasar perempuan busuk. Kakak, Li Jinlian, kalian berdua berhentilah bertengkar. Paman punya banyak cara. Segeralah cari jalan keluar. Selamatkanlah kami. Aku tidak ingin kehilangan nyawaku. Benar juga. Di mana kalung emas itu? Cepat ambilkan kalung emas itu. Pasangkan padanya. Selama kalung emas itu terpasang, kita bisa mengendalikannya. Kalungnya ada di luar. Cepat ambil. Biar aku akan segera pergi. Cepat tutup pintunya. Sudah terlambat. Tuan anjing ilahi, saya hanyalah seorang tukang kunci dan tidak melakukan kejahatan lainnya. Saya memohon kepada Anda, ampunilah saya. Jangan makan saya. Tolong ampuni saya. Tuan anjing ilahi, ini bukan kesalahan saya. Ini semua salahnya. Dia yang telah membawa Anda ke sini. Wanita jahat. Tuan anjing ilahi, saya memohon kepada Anda. Anak saya yang bersalah. Saya bersedia menyerahkan nyawa saya sebagai gantinya. Ayah, jika harus ada yang menyerahkan nyawa, biarkan wanita jahat ini yang melakukannya. Jika bukan karena dia, kami tidak akan melepaskan rantainya. Beraninya kamu menyalahkan aku? Seandainya kamu tidak menangkapnya. Apa hal ini akan terjadi hari ini? Tuan anjing ilahi. Saya tidak melakukan kejahatan lain. Saya mohon jangan makan saya. Karena dia baru akan berhenti jika sudah memakan orang. Dan si ketiga adalah yang berada paling dekat. Maka aku minta maaf. Zhuang Qiang, pergilah selamanya. Zhuang Qiang, enyahlah. Apa yang ingin kamu lakukan? Wanita sialan ini berani menjadikanku umpan anjing, maka jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar padamu. Jangan. Jangan, tolong. Kenapa masih bengong? Cepat lari, selagi hewan ini sedang menyerang. Aku harus lari. Mohon jangan mangsa aku. Tuan anjing ilahi, aku salah. Aku tidak berani lagi. Jangan. Ayah, di mana kalung emasnya? Kita harus menemukan kalung emas itu. Benar. Kita harus mengambil kembali kalung emas itu untuk dipakaikan padanya. Di sana, ini milikku. Aku tidak akan membiarkan orang lain mengambil keuntungan secara cuma-cuma. Ayah, aku sudah mendapatkan kalung ini. Benda ini adalah kunci untuk mengendalikan hewan buas itu. Nah, dia ada di belakangmu. Gawat. Semuanya benar-benar sudah berakhir. Tuan anjing ilahi. Tuan anjing ilahi. Aku tahu kehebatan Anda. Ini kalung Anda. Terimalah. Tuan anjing ilahi. Aku mohon lepaskan putra saya. Aku bersedia menukarnya dengan nyawa tua saya. Putra saya masih muda. Tolong lepaskan putra saya. Aku mohon pada Anda. Hewan buas, jangan harap kamu bisa menyakiti ayahku.
Bagaimana mungkin? Apakah dia bahkan bisa memakan peluru? Hewan buas, jangan mendekat. Jangan, aku tidak ingin lenyap. Jangan sakiti anakku. Nah, cepat lari. Binatang ini telah melenyapkan si bungsu dan si ketiga, juga istriku, dan ingin memangsa kita. Dia harus dimusnahkan. Karena kita berada di sini dan berhasil selamat dari mulut anjing penelan langit, kita hanya bisa melawan takdir untuk mengubah nasib. Lakukanlah anakku. Binatang, enyahlah kau dari sini. Pelurunya sudah habis. Jangan. Jangan sakiti anjingku. Kalian jangan sakiti anjingku. Kalian para pencuri anjing sialan. Semua sudah kuberikan pada kalian. Tapi kalian masih tetap ingin menyakiti Wang Cai. Orang tua, dia hanyalah seekor binatang. Anda tidak perlu mempertaruhkan nyawa melawan kami. Aku, Zhang Dashan, hidup sebatang kara sepanjang hayat. Hanya Wang Cai yang menemaniku mencari obat di gunung dan menjaga rumah. Jika bukan karena dia, aku sudah celaka di hadapan Shan Jun. Dia adalah hidupku. Dia bukan makhluk biasa. Dia sudah mencelakai 3 orang. Membiarkannya tetap ada hanya akan mendatangkan musibah yang lebih besar. Kalian para pencuri anjing, aku sudah memperingatkan kalian, jangan lepaskan rantainya. Begitu dilepaskan, dia akan menghabisi kalian. Orang tua, Anda benar-benar mencari masalah. Keluarga kami sudah 3 generasi menjalani bisnis ini. Binatang buas ini telah melahap sebelah tanganku. Bagaimana aku bisa menjalani hidup ke depannya? Kamu masih muda dan kuat, apa tidak bisa melakukan hal lain? Aku sudah memperingatkan kalian sejak lama bahwa dia akan memangsa kalian. Ya, salahku karena tidak mendengarkan saranmu. Wanita sialan itu melepaskan rantai anjing demi kalung emas. Tapi apa gunanya membicarakan? Semua ini sekarang, hentikanlah semua ini. Masih belum terlambat bagimu untuk berhenti. Tidak mungkin bagiku untuk berhenti. Binatang ini harus binasa. Ayah, berikan pisaunya padaku. Jangan. Apa yang akan kamu lakukan? Ini akan mencelakai kalian semua. Ayah, seharusnya aku tidak mendengarkanmu dan berhati lembut pada binatang ini. Nak, lakukanlah balaskan dendam untuk kakekmu. Jangan lumatkan Wang Cai milikku, jangan. Wang Cai. Wang Cai. Akhirnya binatang ini binasa juga. Aku ingin lihat apa kamu masih bisa berlagak sombong. Nak yang baik. Akhirnya kamu berhasil membalaskan dendam kakekmu. Wang Cai. Wang Cai. Wang Cai ku sayang. Wang Cai. Wang Cai jangan pergi dulu. Wang Cai. Cai, apakah bisa mendengarku? Wang Cai, bangunlah. Ayah, akhirnya aku berhasil menghabisi binatang ini. Nak, kerja bagus. Jika kakekmu tahu di alam baka, dia pasti bisa beristirahat dengan tenang. Kalian sudah menghabisi Wang Cai milikku, aku akan membalas kalian. Ayah, lihatlah tua bangka ini benar-benar menganggap seekor anjing sebagai anaknya sendiri. Orang kalau sudah tua memang jadi pikun. Demi seekor binatang sampai berani mempertaruhkan nyawa meladeni kita. Tua bangka, meskipun aku hanya menghabisi binatang, janganlah kau nekat. Kalau tidak, aku juga akan menghabisimu. Karena sudah menghabisi Wang Cai milikku, aku akan membalas kalian. Kalian telah melenyapkan satu-satunya keluargaku, aku sudah tidak peduli lagi dengan nyawa tua ini. Aku harus membalas dendam untuk Wang Cai. Aku bilang ya, sobat tua, kami melakukan ini demi menyingkirkan pengganggu masyarakat. Jika kau ingin menyerang, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku tidak peduli lagi. Ayah, orang tua ini tidak tahu diri, mari kita segera akhiri dia. Baik. Nak, selesaikan dengan segera. Segera habisi orang tua ini, mari kita segera pergi. Kalau tidak, polisi akan datang dan menangkap kita. Sudah ada keributan besar di sini. Polisi seharusnya akan segera sampai. Aku harus menahan mereka dulu. Aku akan menggunakan pisau ini untuk membalas dendam bagi Wang Cai. Ayah, orang tua bodoh ini, dia tidak tahu kemampuan dirinya sendiri. Hanya mengandalkan dirimu sendiri ingin membalas dendam untuknya. Hahaha. Ayah, ini adalah pisau yang tadi aku gunakan untuk melenyapkan hewan itu. Kenapa bisa begitu bersih? Tidak ada setetes darah pun. Ayah, lihatlah. Ini. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kemarilah. Aku akan membalaskan dendam untuk Wang Cai. Ayah, bagaimana ini? Hewan ini bangkit kembali? Jangan sampai dia menyadarinya. Jika tidak, bahaya kalau rantai ini terlepas. Ayah, alihkan perhatiannya. Kita habisi dulu orang tua ini. Sebentar lagi kita masak hewan itu. Lalu kita makan dagingnya. Baiklah, anjing ini sangat gemuk dan kuat, apalagi ini anjing suci, pasti terasa lezat. Kalian pasangan ayah dan anak pencuri, akan kuhabisi kalian berdua.
Lakukan sekarang. Hahaha. Kau orang tua bangka, masih berani melawanku. Wang Cai. Wang Cai, kau masih bernapas. Syukurlah. Aku tahu kau tidak akan pergi selamanya. Hewan ini bangkit kembali, tapi dia terikat rantai. Dia tidak akan bisa berkutik. Nak, cepat. Segera lenyapkan orang tua ini. Cepat. Jangan mengulur waktu lagi. Akan kuhabisi dulu orang tua ini, lalu baru mengurus hewan itu. Orang tua bangka, tamatlah riwayatmu. Tua bangka sialan, tamatlah riwayatmu. Selama kau memperlakukannya dengan baik, ia akan menyelamatkan nyawamu di saat genting. Wang Cai, tolong aku. Kau membuatku terkejut. Binatang ini masih saja bertenaga dalam keadaan begini. Nak, cepat habisi anjing ini. Jika ia sampai memutuskan rantainya, kita semua akan tamat. Ayah, akan segera kuhabisi. Saudaraku, begini saja. Anjingmu juga tidak apa-apa. Jadi kita akhiri saja sampai di sini. Segala dendam lama, kita lupakan saja semuanya. Ayah benar, anggap saja kau sedang beruntung. Mari kita segera pergi. Berhenti. Kalian sudah menyakiti orang dan anjing ini. Apa kalian pikir bisa pergi begitu saja hari ini? Gawat. Gawat. Cepat lari. Tuan anjing ilahi, aku sudah membiarkanmu pergi. Apakah kamu harus menghabisi kami semua? Pak, cepat panggil kembali anjing ilahi milikmu. Jika tidak akan ada nyawa yang melayang lagi. Kalian baru saja ingin mencelakainya, sekarang malah menyesal? Ayah? Ayah, apa yang harus dilakukan? Kali ini tamatlah kita. Anjing ilahi, aku memohon kepadamu, aku mohon padamu, tolong ampuni nyawa anakku ini. Aku rela menukarnya dengan nyawa tuaku ini. Ayah, Keluarga kami, selama 3 generasi, telah menghabisi banyak sekali anjing. Begitu banyak dosa yang diperbuat. Ini semua adalah hukum karma. Nah, ayah, salah satu tanganku sudah hilang. Si bungsu dan si ketiga. Juga istriku sudah tiada. Aku tidak sanggup hidup lagi. Anjing ilahi, jika ingin memangsa, mangsalah aku saja. kamu diamlah. Wang Cai, mereka berdua sudah melakukan banyak kejahatan. Tadi mereka juga ingin melenyapkan kita berdua. Aku tidak akan memaafkan mereka. Dasar binatang, aku akan tetap menekuni pekerjaan ini di kehidupan mendatang. Dan saat itu tiba, aku akan menangkap kalian semua, lalu mencabik-cabik kalian, hahaha. Tolong. Wang Cai, cukup. Kebaikan dan kejahatan akan selalu mendapat balasannya. Berhentilah di sini. Meskipun mereka pantas mendapatkannya, terlalu banyak kekerasan juga tidak baik bagi Wang Cai. Wang Cai, kemari, biarkan aku memasangkan rantai ini padamu. Dendammu sudah terbalaskan. Semuanya harus kembali normal. Ayo. Wang Cai, semuanya sudah berakhir. Kita pulang. Ternyata kamulah sosok sakti yang menerima warisan dewa itu. Aku hanyalah orang tua biasa. Kalian berdua telah banyak berbuat jahat. Ini adalah balasannya. Polisi akan segera datang. Renungkanlah hidupmu ini baik-baik. Manusia itu harus punya prinsip. Aku tahu. Kami telah banyak berbuat jahat, melakukan segala keburukan. Inilah balasannya. Ingatlah, kebaikan dan keburukan pasti ada balasannya. Hukum alam pasti berputar. Aku mengerti. TKP sudah terkendali. Ditemukan seorang penyintas. Ulangi, ditemukan seorang penyintas. Saya akan mengaku. Ini semua salah kami. Seharusnya kami tidak mengusik anjing itu. Anjing apa? Apa yang terjadi di sini? Pembalasan? Ini semua pembalasan. Saya berdosa.
Saya pantas menerima ini. Kapten, situasi di TKP ini terasa aneh. Lihatlah bekas-bekas ini. Kejadian ini diklasifikasikan sebagai rahasia negara. Rahasiakan rapat-rapat, tidak boleh ada informasi yang bocor. Pergilah ke lokasi untuk membereskannya. Siap. Kalian siapa? Anda Tuan Zhang Dashan kan? Saya Kepala Biro Nasional 749, bermarga Li. Sudah lama saya mendengar nama besar Anda. Biro 749. Kenapa saya belum pernah mendengar tentang departemen ini? Apa yang ingin kalian lakukan? Tuan Zhang, kekuatan anjing sakti ini jauh melampaui imajinasi manusia biasa. Ini memang terlalu berbahaya. Sepertinya tidak cocok untuk terus berada di tengah masyarakat. Apa? Kalian ingin menyingkirkan Wang Chai? Kalian ingin menghabisi Wang Chai? Saya tidak akan pernah mengizinkannya. Wang Chai adalah keluarga saya, saudara saya. Saya benar-benar tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Tidak, Tuan Zhang. Anda telah salah paham. Kami berharap Anda dapat bekerja sama dengan negara untuk menyerahkan anjing ajaib ini kepada kami demi pengelolaan dan perlindungan yang terpadu. Pengelolaan dan perlindungan? Bagaimana saya tahu jika kalian tidak akan menyakitinya? Tuan Zhang, Anda juga melihat sendiri keadaan tragis di halaman itu. Jika kekuatan sekuat itu lepas kendali, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Demi keamanan negara, juga demi keselamatan nyawa dan harta benda masyarakat, kita harus memastikan kekuatan ini dikelola dan dikendalikan dengan baik. Apa yang dikatakannya ada benarnya juga, kekuatan Wang Chai memang terlalu besar. Wang Chai hanya akan melindungiku, tidak akan mencelakai orang yang tidak bersalah. Ia memiliki penilaiannya sendiri. Begini saja, jika Anda bersedia membawanya bergabung dengan Biro 749 kami, ini bisa memastikan keamanan negara sekaligus menjamin keselamatannya. Bergabung dengan kalian? Apa maksudnya? Jika bergabung dengan kalian, kalian tidak akan melukai Wang Chai, kan? Biro 749 kami khusus menangani berbagai kejadian supranatural. Bergabungnya Anda dan anjing ajaib ini sangat berarti bagi negara. Bergabung dengan kalian, apakah benar-benar bisa menjamin Wang Chai tidak akan terluka? Saya berjanji kepada Anda atas nama negara, kami akan memberikannya perlakuan yang terbaik. Anda juga bisa selalu menemaninya di sisinya. Negara membutuhkan kekuatan seperti ini untuk melindungi rakyat, bukannya membiarkannya berkeliaran di masyarakat dan mungkin melukai orang yang tidak bersalah. Baiklah, aku setuju dengan kalian, tapi aku punya satu syarat. Silakan katakan. Wang Chai harus dirawat olehku, sama sekali tidak boleh membiarkan siapapun melukainya. Sudah sepakat. Selamat datang untuk bergabung di Biro 749. Mungkin inilah takdir kita. Wang Chai, mulai sekarang kita akan memulai hidup yang baru. Tuan Zhang, kami akan mengatur mobil khusus untuk menjemput Anda dan anjing sakti menuju Biro 749. Apakah kalian benar-benar akan menepati janji? Negara tidak pernah mengingkari janji. Percayalah bahwa dengan kehadiran Anda, anjing sakti akan bekerja sama dengan lebih baik dalam tugas kami. Setiap perbuatan baik dan buruk akan ada balasannya. Sungguh setiap perbuatan pasti akan ada balasannya. Tuan Zhang, negara tidak akan melupakan kontribusi Anda. Dunia ini jauh lebih rumit daripada yang Anda bayangkan. Sampai jumpa nanti. Wang Chai, mulai hari ini kita akan mengabdi kepada negara. Pengalaman semalam telah mengubah nasib kita, tapi aku percaya selama kita memiliki niat baik, kemanapun kita pergi kita akan menemukan jalan kita sendiri.